Shalom, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, program 1 FM 99,7 MHz. Dimanapun Anda saat ini berada, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat malam untuk kita semua, saudara kita terkasih dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat mendengarkan acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini dengan tema Bangkit bersama saya, Ibu Mardianti. Sebelum kita memulai Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang Kau beri. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang berkekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu, mendengarkan Mimbar Kristen pada malam ini, dan kiranya para pendengar-pendengar semua terberkati, dan biarlah firman yang disampaikan dapat kami laksanakan, dapat kami lakukan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, saat ini kita akan baca ayat di Amsal 18 ayat 14. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara pendengar, ketika kita terpuruk dalam hidup ini, ketika saudara dan saya terpuruk, apakah kita berusaha untuk bangkit? Atau kita tidak berani bangkit, saudara? Karena kita tidak punya pegangan hidup, tidak punya pengharapan lagi. Bahkan mungkin kita pernah mengalami keadaan yang sangat tidak bersemangat, putus asa, dan mau menyerah, saudaraku. Apakah juga kita saat ini sedang putus asa akibat kegagalan yang kita alami, saudara? Mungkin gagal menjadi juara dalam pertandingan, mungkin gagal lulus ujian, gagal diterima bekerja di perusahaan yang kita impikan, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam menjalin hubungan, juga gagal menjadi orang tua yang baik. Semua kegagalan, apakah itu akan membuat hidup kita menyerah, saudaraku? Bila kita mengingat kebesaran dan apa yang Tuhan mampu perbuat untuk kehidupan kita, kita tidak mungkin akan menyerah, saudaraku. Karena kuasa Tuhan besar, melebihi apapun dalam dunia ini. Jadi saat kita gagal, itu tidak mempengaruhi apapun, karena itu akan membuat kita lebih dewasa lagi, lebih maju lagi, tapi tidak membuat kita menyerah. Kita mungkin juga dengan mudah, saudara, mengatakan kepada teman kita yang mungkin sedang gagal atau sedang bersedih. Kita mengatakan, ayo, kamu harus bangkit dari kegagalan. Namun pada saat jika kita sendiri, saudara sendiri, dan berada di posisi itu, mungkin kita tidak bisa mempraktekannya dengan mudah sesuai yang kita ucapkan tadi ke teman kita tadi, saudara. Kita boleh gagal, saudara, dan memang kita bisa gagal. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara, saat kita menerima kegagalan itu? Kita harus menerima kenyataan itu, saudara. Dikatakan Tuhan tak pernah gagal. Manusia memang gagal, tapi kita mempunyai Allah yang tidak pernah gagal. Seburuk apapun keadaan itu,
kegagalan itu tidak akan mengurangi nilai kita di mata Tuhan, saudara. Ketika kita berusaha bangkit, Tuhan akan menolong kita. Ada pujian, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya, sebab dia Allah, Raja segala raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal, saudara. Manusia bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang harus ada dalam hati kita. Dan Tuhan akan selalu menolong kita saat kita berusaha bangkit. Saudara pendengar yang berbahagia, mungkin kegagalan itu akan membuat seorang menjadi rendah diri, saudara. Sedih, terpuruk, mengurung diri, menarik diri dari pergaulan, dan bahkan orang lain bisa menilai kita seperti kayak pecundang gitu loh, saudara. Kalau pas kita mengalami kegagalan tuh kayak kita sudah kayak nggak ada energinya sekali, saudara. Sudah down gitu loh. Padahal kegagalan itu, saudara, sifatnya hanya sementara, saudara. Kita bisa mengubah kegagalan itu akan menjadi kemenangan, keberhasilan. Karena apa? Karena kesempatan itu bukan sudah berakhir, tapi kesempatan itu tetap selalu ada saat kita mau bangkit. Saat kita tidak menyerah, saudara. Saat kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, saudara. Kita harus percaya diri, kita harus yakin pada diri sendiri karena Tuhan bersama kita. Immanuel, saudara. Allah menyertai kita. Dimanapun kita, saat apapun keadaan kita, Tuhan selalu berserta kita, saudara. Kita bisa melalui masa-masa berat ini karena Tuhan yang memberi kekuatan, saudara. Jadi sadarlah, saudara, ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, berserta kehidupan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Jadi mari bangkit dari keterpurukan itu, mari bangkit dari rasa kegagalan itu, karena hanya sementara, saudara. Dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan. Jadi kita perlu Tuhan untuk kita tetap bisa bangkit kembali. Karena kekuatan manusia itu terbatas, saudara. Kita tidak mampu dan tak berdaya karena kekuatan kita adalah terbatas. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan, kita bisa bangkit kembali, saudara. Oh, haleluya. Saudara pendengar yang budiman, yang dikasihi Tuhan, kita jangan terpuruk lagi dalam kegagalan, saudara. Karena gagal itu tidak selalu buruk. Justru ia menjadi awal dari sebuah kemenangan. Kalau Anda bisa mengatasi, kalau kita bisa mengatasinya dan mengolahnya, saudara, itu akan berubah menjadi kemenangan. Jadi pada saat kita mengalami kegagalan, kekalahan, keterpurukan, jangan sampai menyerah. Mari tetap kita punya semangat bahwa kita selalu disertai Allah, Immanuel. Itu yang memberi kekuatan bagi kita. Saudaraku, selama masih ada semangat dan keinginan untuk bangkit, maka selalu akan ada harapan, saudara. Tuhan itu rindu untuk menolong dan memberkati kita. Tapi Tuhan itu juga ingin kita mengakui dan menyatakan bahwa Dia itulah satu-satunya harapan kita. Dengan melalui berdoa, saudara. Bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Maka kita akan mendapat kekuatan baru yang dari Tuhan. Dan kita bisa melewati keterpurukan itu dan kita bisa bangkit untuk menuju kemenangan. Haleluya. Jika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sebagai manusia, saudara,
Tidak bisa, saudara. Terbatas sekali kita ini, saudara. Mungkin pada suatu saat di satu titik kita akan juga menemui jalan buntu, saudara. Tapi semangat dan harapan itu akan kita tumbuhkan dalam hati kita, sehingga kita bisa bangkit lagi, kita bisa melangkah lagi, kita bisa berlari menuju kemenangan, saudaraku. Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber harapan, saudara, sumber semangat, sumber kekuatan kita. Maka Tuhan akan bekerja membalikkan keadaan dan menjadikan kita sebagai pemenang dalam berbagai tantangan. Oh haleluya, sungguh luar biasa. Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber harapan, saudara. Manusia tidak bisa kita harapkan, saudara. Bahkan mungkin keluarga kita sendiri, teman sendiri, rekan kerja, mereka juga sama-sama manusia, sudah terbatas, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang mustahil, tiada yang mustahil lagi. Tuhan akan membalikkan keadaan menjadi kita sebagai pemenang. Yang terasa kayaknya buntu, itu akan terbuka jalan untuk kita, saudara. Selama kita mempunyai semangat dan mau bangkit kembali, saudara. Firman Tuhan pada malam ini untuk kita yang sekarang sudah lelah, saudara ya. Ini sudah capek gitu pikirannya. Sudah lelah, sudah bosan, atau mungkin bahkan sudah putus asa, sudah mau menyerah dengan keadaan ini. Mari Tuhan datang pada malam ini menjamah hati saudara-saudara. Tuhan memberi kekuatan baru pada saudara-saudara pada malam ini. Mari kita bangkit, karena harapan itu hanya pada Tuhan dan kita bisa mendapat kekuatan baru kepada Tuhan. Untuk tetap mempunyai semangat dan bangkit dibutuhkan adalah dekat sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Penting sekali, saudara, bagi kita untuk terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan secara intim, saudara, secara dekat. Tapi mungkin ada banyak ya, saudara, yang menghalangi kita akan bersekutu dengan Tuhan. Apa, saudara? Mungkin disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan. Karena kita juga harus bekerja sebagai orang beriman, saudara. Jangan beriman saja tapi malah tidak bekerja, atau hanya menjadi benalu orang lain, menjadi beban orang lain. Itu iman tanpa perbuatan akhirnya mati, saudara. Jadi harus imbang, saudara. Nanti di pekerjaan kita bisa menjadi berkat, kita menjadi teladan. Itu yang menjadi keseimbangan orang beriman, saudara. Jangan hanya ke gereja saja, tapi hidupnya sehari-hari malah menjadi beban. Memang rohani, saudara, tapi iman tanpa perbuatan, tanpa melakukan sesuatu yang berarti untuk orang lain, untuk diri sendiri, hakikatnya mati. Jadi kita harus tetap bekerja, harus tetap bergerak, saudara. Amin, saudara. Di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara, dikatakan orang benar, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Dia bangkit, saudara. Beda dengan orang fasik. Kalau sudah dia jatuh, sudah roboh, jatuh dalam bencana, tidak bangkit lagi. Jadi kita jadi orang-orang benar, orang-orang percaya. Mari kita diingatkan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang panggilan Tuhan. Kita akan harus bangkit. Kita harus bangun kembali diri kita untuk menuju kemenangan, saudara. Alias jangan menyerah. Mari bangkit, saudara. Karena kegagalan itu bukan akhir segalanya, saudara. Sebaliknya, kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada yang kita lakukan sebelumnya. Jadi awal, saudara. Bahkan orang-orang ya, saudara ya, yang mentalnya sudah
sudah mentalnya sudah mental gitu saudara ya, itu bukan langsung dia sudah kuat gitu ya saudara, tapi diawali dari kegagalan yang dia rasakan saudara, yang dia alami saudara, menjadikan dia menjadi kuat. Jadi saat kita gagal, kita boleh bersyukur bahwa di balik kegagalan itu ada pengalaman yang kita peroleh. Kegagalan menjadi kita lebih introspeksi kembali supaya ke depan jangan sampai gagal lagi, jangan sampai mengalami lagi, tapi boleh berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Haleluya. Kegagalan bukan akhir segalanya tadi ya saudara, tapi adalah awal hal baru. Untuk bertahan kita harus memiliki daya tahan dan daya juang yang kuat saudara dalam kegagalan tadi. Jadi kita harus mempunyai daya tahan dan daya juang yang kuat. Karena orang-orang sukses itu tidak serta-merta juga sukses begitu aja saudara. Yang tadi saya katakan, mereka mengalami bahkan berkali-kali kegagalan sampai mereka menjadi sukses. Haleluya. Sukses dalam apa saudara? Dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah sukses jangan sampai gagal dalam mengikut Tuhan Yesus saudara. Ini intinya. Di dunia ini mau berapa tahun kita hidup saudara, mau ngapain juga kita kerjakan akan sia-sia kalau pada akhirnya kita didapati tidak setia alias gagal mengiring Tuhan Yesus. Jadi pada akhirnya kemenangan yang kita kejar adalah kekekalan kerajaan surga saudara. Haleluya. Saudara pendengar yang berbahagia, bangkitlah saudaraku. Berapapun kita gagal pada setiap hari yang kita alami, tidak usah sedih saudara, tidak usah ngedrop saudara, nggak usah down, nggak usah berkecil hati juga saudara. Karena orang-orang benar berani bangkit setelah gagal akan berhasil dalam hidupnya. Jadi dikatakan Amsal 24:16 tadi benar-benar menjadi pegangan kita bahwa kita adalah orang-orang benar. Dan orang benar harus mau bangkit, harus bangun kembali saudara. Itu yang harus kita pikirkan saat kita mengalami kegagalan. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 3-5 saudara. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan saudara. Karena kasih Allah telah tercurah dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saat kita sengsara saudara, saat kita gagal saudara, kita jangan sampai patah hati, jangan sampai putus asa saudara, jangan sampai frustasi, jangan sampai marah atau sedih saudara. Firman Tuhan mengatakan bukan itu yang seharusnya menjadi respon saat kita mengalami gagal saudara. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman dan pendewasaan iman kita saudara. Jadi itu adalah salah satu sebagian dari kehidupan kita yang harus kita hadapi saudara. Dan itu proses saudara. Jadi Tuhan ingin kita jangan merespon dengan yang negatif saudara, tapi yang positif. Itu jangan lupa bersyukur apapun keadaannya saudara. Saat susah, senang, sedih, senang, suka, nangis, tertawa, semua harus bersyukur saudara. Kita respon dengan baik saudara, karena di balik itu ada rencana Tuhan yang indah untuk kehidupan kita. Haleluya. Saudara, lupakanlah kegagalan yang pernah kita alami saudara. Jangan diingat-ingat terus saudara. Trauma nanti, dulu gini ya, jadi nanti tidak maju saudara. Sudah yang sudah ya saudara. Yang pernah gagal, mari bangkit, mari maju saudara.
Dan sekarang kita arahkan fokus kita ke depan. Berlarilah sedemikian rupa, kejar impian dan cita-cita kita, saudara. Dan kita akan memperoleh upahnya dalam pekerjaan Tuhan. Engkau dalam bekerja di lapangan, saudara, di dunia ini, engkau akan menunjukkan bahwa engkau menjadi berkat dari bagi saudara-saudaramu di pekerjaan. Yang di pekerjaan Tuhan di gereja, saudara, jadi juga berkat, kita menjadi teladan yang baik, ya saudara. Melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan dengan baik. Haleluya. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, gagal adalah justru menginspirasi untuk kita tetap berjuang dalam hidup ini, saudara. Memang hidup ini berat, saudara. Setiap hari saat kita bangun pagi, kita sudah harus siap menghadapi segala konsekuensi hidup ini, saudara. Nanti, karena kita nggak tahu nanti mau mengalami apa. Hanya Tuhan yang tahu, tapi kita harus siap-siap, saudara. Ready, saudara. Apapun keadaan yang kita alami hari ini, percayalah, Immanuel, Tuhan selalu berserta kita. Kita harus tetap bertahan, saudara. Kita tadi dikatakan bertahan tadi, saudara. Mengapa? Karena kita yakin bahwa Tuhan itu akan selalu beserta dan mengarahkan senantiasa kita ini hidup yang lebih baik, saudara. Jadi nggak ada Tuhan itu terus membawa kita kehidupan yang malah merosot, itu enggak. Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Saat kita mengalami kegagalan, itulah Tuhan memproses kita supaya kita lebih baik lagi, saudara. Karena itu kita mesti berani menarik hikmah, saudara, di setiap peristiwa yang kita alami. Kegagalan itu, saudara, yang menerpa kita tadi loh. Dengan apa, saudara? Dengan modal iman. Kita mencoba untuk bangkit dari keputukan kita dengan minta bantuan Tuhan, saudara. Dari kekuatan Tuhan juga itu loh, saudara. Dan agar rahmat-Nya, kebijaksanaan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu bisa berhasil, kita bisa berhasil keluar dari pengalaman dan kegagalan itu, saudara. Haleluya. Jadi ketika kita berhasil keluar dari kesulitan hidup, kita akan mendapatkan banyak hal yang baik untuk perjalanan hidup kita, saudara. Kita yakin pengalaman itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita selanjutnya, saudara. Karena orang yang beriman mesti berani belajar dari pengalaman kegagalannya dia, saudara. Jadi mari kita belajar, saudara, dari kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Dengan demikian hidup kita akan menjadi kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi maju terus, saudara, bangkit, bangun. Dan percayalah, setiap kesempatan mempunyai arti dan kita mempunyai nilai dari Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Teringat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sungguh jelas bahwa Tuhan menopang tangan kita, saudara. Kita walaupun pas jatuh tidak akan sampai tergeletak, karena ada Tuhan selalu menyertai kita, menolong hidup kita, memberi kekuatan kita untuk bisa bangkit lagi. Jadi kita perlu bangkit dari kegagalan, saudara-saudara. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya tadi loh, saudara. Tapi adalah menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik, saudara. Itu yang harus kita mindset di pikiran kita, saudara. Jadi jangan malah down, tapi
saat kegagalan datang, puji Tuhan, bersyukur. Di balik kegagalan kita akan mempunyai kekuatan baru, semangat yang baru. Saudara pendengar yang berbahagia, hal apa saja yang menjadi kita bisa bangkit, saudara? Yang bisa kita maju, bangun, dan semangat lagi, saudara. Satu, bahwa kita sadar bahwa setiap orang pernah gagal, saudara. Jadi kalau kita gagal, bukan kita saja yang gagal, semua pernah gagal, saudara. Jadi kalau itu ada di pikiran kita, saudara, akhirnya kita mempunyai pemahaman bahwa bukan kita sendiri yang mengalami. Akhirnya itu akan membuat kita semangat untuk bangkit lagi, saudara. Semua mengalami, saudara. Jadi bukan kita saja, saya sendiri bukan saudara saja, tapi semua manusia. Jadi itu yang pemahaman yang harus kita tanam dalam hati kita. Jadi biar kita bisa semangat lagi. Kedua adalah akuilah kegagalan kita dan bersedialah untuk bangkit kembali. Mengakui. Jadi jangan malah menyesali, saudara, atau malah mengutuki, atau malah marah, saudara, karena gagal, tapi mengakui. Oke Tuhan, gak apa-apa Tuhan, terima kasih Tuhan, kegagalan ini ada padaku. Kamu percaya bahwa Engkau mempunyai rencana besar. Engkau akan membuka jalan sehingga aku bisa melewati kegagalan ini. Ya seperti itu Tuhan. Saudara, kalau kita saat mengalami kegagalan, minta kekuatan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah patahkan rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk bangkit dan maju, saudara. Apa, saudara, itu? Apa yang dipatahkan? Yaitu pikiran negatif, saudara. Pikiran trauma. Apa yang negatif, ya saudara? Ya negatif tadi, saudara, yang saya marah, terus putus asa, patah hati, frustasi, sedih. Ya itu jangan, saudara. Jangan berlarut-larut, sudah. Cukup. Tapi apa yang harus kita pikirkan adalah hal positif. Dikatakan Filipi 4:7-8, damai sejahtera Allah Yesus melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Hal positifnya itu, saudara. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mulai malam ini, pikirkan yang positif ini, saudara. Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang bajikan, yang kebajikan, saudara, yang patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan setiap hari, setiap saat, setiap detik, saudara. Jadi jangan ada lagi negatif thinking, saudara. Itu merugikan kita, saudara. Kita tidak akan bisa bangkit kalau pikiran kita hanya negatif kepada Tuhan, kepada orang lain. Tapi saat kita diri sendiri menanamkan hal positif itu, sebagai Filipi 4:7-8 sebagai dasar iman kita, pikiran yang harus kita pikir, yang ada di dalam pikiran hati kita, maka kita akan bisa bangkit lagi, saudara. Oh, haleluya. Dan yang keempat, saudara, langkah hal apa yang nanti membuat kita menjadi bangkit adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak memiliki apapun, misalkan ya saudara, selain Tuhan, itu kita masih cukup, saudara. Tuhan pasti cukupkan segala kebutuhan kita, saudara. Dan Tuhan pasti akan mengangkat kita dari segala permasalahan kita, asal kita bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru untuk kita bisa bangkit lagi, yaitu tetap percaya sampai akhir hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah, saudara, kita malam ini, firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Mungkin saudara saat ini, saat mendengarkan, sedang mengalami kegagalan.
sedang mengalami kepurukan, saudara. Permasalahanmu banyak, saudara. Tapi ingatlah, saudara, kita masih punya Tuhan yang bisa kita harapkan sampai hidup kita dan akan memberikan kekuatan bagi hidup kita. Dan saat nanti didapatinya kita setia, itu berarti kita tidak gagal mengiring Tuhan Yesus. Tetap kerjakan pekerjaan Tuhan, saudara. Tetap jadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak yang terhilang, saudara. Itu menjadi artinya gagal, saudara. Tapi saat kita selalu dekat sama Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan selalu bangkit dari setiap kegagalan yang kita alami. Haleluya. Kita akan mengakhiri mimbar Kristen pada malam hari ini. Saya berdoa untuk setiap saudara-saudara yang saat ini mengalami kegagalan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi saudara. Tuhan memberi jamah saudara saat ini, memberi kekuatan baru sehingga saudara bisa bangkit kembali. Dan kita bisa mencapai kemenangan, yaitu kekekalan kerajaan surga yang mulia. Dan kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkau selalu berserta kami. Kau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Walaupun kami mengalami semua kegagalan itu dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat kami selalu, Engkau menolong kami selalu, dan Engkau akan memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan bangkit selalu, tidak kalah dengan keadaan, dan kami menjadi anak-anak yang setia sampai akhir nanti, hingga kami mendapat kemuliaan, mendapat mahkota kehidupan kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, dan ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, demikianlah firman Tuhan mimbar Kristen. Saya Ibu Mardianti undur diri, dan kita akan bertemu lagi mimbar Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.